Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah tahanlah, ini udah dipisah nih, nggak dibalikin, ditahan aja. Kalau Allah menginginkan maut baginya, bukan hanya wafat. Jadi tidur itu mati juga, tapi mati wafat. Ada yang nggak dibalikin. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pengumuman Pak pengurus masjid. Padahal belum tentu dia rajiun. Dia baru innalillah, belum rajiun. Rajiun mah enak, pulang ke Allah. Kalau pulangnya ke neraka, kalau pulangnya ketemu mungkar nakir, belum pulang dia. Rajiun itu pulang kepada Allah. Tahu nggak jalan pulang ke Allah? Kalau belum tahu jalan pulang, kita baru innalillah, baru menyatakan kami milik Allah. Belum tentu kita rajiun, kembali kepada Allah. Kita masuk ayat kedua ya. Surat Az-Zumar, mundur nih. Surat 39 ayat 42. Ini masa dulu masih S2 nih, saya suka baca Az-Zumar kalau lagi sholat malam. Seneng ya. Baca aja. Dulu masih apal sih ya. Sekarang sok-sok tawadu jadi buka. Biar gak dibilang hafiz. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa, anfus, ketika dia mati. Maut, mati itu berpisahnya roh dengan badan. Orang tidur rohnya misah, rohnya udah misah. Hati-hati kalau mau tidur ya, jangan hobi tidur, itu mati itu. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa yang tidak mati dalam tidurnya. Berarti ada mati dalam mati, ada hidup dalam mati. Ini kita bagi dengan istilah yang lebih gampang. Ada wafat, ada mati. Tolong dibedakan. Ya, ada wafat, ada mati. Wafat itu rezekinya Allah sempurnakan hari itu. Kapan rezeki kita hari ini cukup? Kalau kita sudah tertidur. Berarti rezekinya sudah mau habis. Gitu. Jadi rezeki harian. Rezeki harian. Oleh karena itu kita kalau mau tidur bacanya apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau dalam hadis Imam Bukhari dibalik, amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Tuh, serem kan? Tapi kenapa orang takut mati? Padahal tiap malam dia baca minta mati. Ya Allah, itu sama dengan ya Allah matikan aku malam ini. Amut, ya Allah matikan aku malam ini. Minta mati. Aku hendak mati, gitu kalau bahasa kitanya. Amutu, kan itu kata kerja motor ya. Dengan namamu ya Allah, aku mati. Dengan namamu ya Allah, aku bangun. Tadi mati kan? Tuh, ada yang bangunnya, tidurnya lebih awal dari kami-kami. Tidurnya mungkin jam 9, jam 10. Bangunnya tetap aja duluan kita kan? Ini teman-teman nih, baru tidur 1,5 jam, bahkan mungkin ada yang nggak tidur kali. Akhirnya tidurnya lagi ngaji. Jangan diganggu. Mati kok hobi, ya nggak? Jadi ada mati, maut, ada wafat. Itu dua hal yang berbeda. Setiap hari kita wafat, disempurnakan rezeki hariannya, ditandai dengan tidur ya. Di saat
kita tidur, roh terpisah. Cuma masih ada hubungannya sedikit, mirip kayak janin sama ibu, apa namanya? Ari-ari ya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah tahanlah, ini udah dipisah nih, nggak dibalikin, ditahan aja. Kalau Allah menginginkan maut baginya, bukan hanya wafat. Jadi tidur itu mati juga, tapi mati wafat. Ada yang nggak dibalikin, makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pengumuman Pak pengurus masjid. Padahal belum tentu dia rojiun. Dia baru innalillah, belum rojiun. Rojiun mah enak, pulang ke Allah. Kalau pulangnya ke neraka, kalau pulangnya ketemu mungkar nakir, belum pulang dia. Rojiun itu pulang kepada Allah. Tahu nggak jalan pulang ke Allah? Kalau belum tahu jalan pulang, kita baru innalillah, baru menyatakan kami milik Allah. Belum tentu kita rojiun, kembali kepada Allah. Ditahan tuh sama Allah tuh. Karena tidak semua orang mati langsung ketemu Allah. Enak amat mati langsung ketemu Allah. Ya, selamat dong. Berarti dia keluarga Allah dong. Nih kita pergi keluar kota, nggak ada siapa-siapa di situ. Ada yang nyambut nggak? Pasti diperiksa. Barang kita, bawaan kita diperiksa. Tapi kita mau ke suatu tempat, wali kotanya, gubernurnya, atau pejabatnya itu kawan kita, atau sahabat kita, atau dulu mahasiswa kita. Kira-kira gimana? Jalur khusus atau jalur biasa? Khusus. Diperiksa nggak barangnya? Dibawain nggak barangnya? Tapi kalau nggak ada siapa-siapa, bawa-bawa sendiri. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Kalau kita pulang kampung, punya bapak, punya emak, yang disambut sama siapa? Bapak mama kita yang nyambut. Punya saudara-saudara kita yang jemput. Tapi kalau nggak punya bapak, ibu, nggak punya saudara di sana, nggak punya kenalan di sana, ya udah datang-datang sendiri aja ya. Nah, orang ini ngikut birokrasi alam barzakh. Ditanya mungkar nakir, sebelum ditanya diperiksa dulu barang bawaannya. Ya, orang kalau masuk imigrasi kan diperiksa semua. Sekarang ada namanya peduli lindungi. Wah, mirip-mirip begitu di sana. Kamu nih virus nih. Periksa dulu. Cek dulu, ya. Itu cek kalau nggak punya akun, nggak punya nama, nggak masuk namanya. Betul nggak? Kalau cuma punya nama akun di Peduli Lindungi, wah beres kita. Tapi kalau kita punya nama lain, guru, ya, anak, pejabat, nama itu kan nama semua. Gubernur, presiden, itu kan nama-nama juga tuh. Nama tambahan. Jangan mantan. Kalau mantan ntar biasa lagi. Ya. Jadi ketika seseorang wafat tidur, ada ruhnya yang dikembalikan. Namanya bangun sadar. Ada yang tidak dikembalikan, namanya kematian. Jadi jangan main-main kalau mau tidur, benar-benar kolbunya harus siap. Siapa tahu nggak balik-balik. Ya. Jadi ntar jangan tidur kecuali nyebut nama Allah. Niat ya, semoga Allah menggerakkan kita sebelum tidur, apapun itu, tidur dalam namanya. Ya, berarti kita ahlullah insyaallah, keluarganya Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah juga lepaskan lagi tuh ruh tertentu, dibalikin sampai waktu yang ditentukan, sampai ntar malam lagi atau sampai siang dia mau tidur lagi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sama dengan surat Ghafir. Hal ini
adalah ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang yatafakkarun. Yatafakkarun ini kata kerja aktif, kaum yang berfikir, yang selalu menggunakan fikirannya. Dalam Al-Quran tidak ada kata fikir itu kata benda, semuanya kata kerja. Jadi nggak boleh pikiran itu stagnan. Badan boleh melemah, badan boleh menua, tapi fikir nggak boleh menua, harus terus progres. Ya. Orang-orang yang dulu punya bisnis dan pernah jadi raja di bisnisnya, jadi sultan di bisnisnya, terus bernostalgia di zaman sebelum online. Apa kejadiannya kalau pas online? Hancur. Masih ngomongnya dulu. Sekarang gimana? Maka mesti bersiap-siap ke depan. Yatafakkarun. Ya, kaum yang berpikir. Karena ada perubahan-perubahan terus. Jadi cara untuk mati husnul khatimah mudah. Ada dua. Satu, kenal dulu sama yang nyabut. Ya. Yang nyabut ini ada yang menyuruh nyabut, ada tuh petugasnya, dua tuh. Kenal sama dua-duanya kalau bisa. Lebih afdol kalau kenal sama yang nyuruhnya. Oh, enak tuh, ya. Allah bilang, ya, kan Allah yang nyabut. Maka disebutlah pencabut nyawa itu wakil. Dalam surat Sajadah itu disebutkan mereka wakil. Ya. Ada kan ayatnya? Ya. Ada kalimat malakul maut dalam surah Sajadah. Ya. Bacaannya antum kalau hari Jumat. Hah? Itu dia. Bacain ke Ustaz. Ada kalimat wukila bikum. Diwakilkan. Berarti ada yang nyuruh dong. Yang nyuruh kan Allah. Allah bilang, nih keluargaku, ahlullah, cabut baik-baik ya. Gitu. Malaikat ini kan sama kayak militer langit lah. Apa kata panglima, apa kata raja, dia bilang siap. Siap terus. Belum selesai udah siap aja. Siap dan siap aja. Ini kalau orang yang ngomong siap-siapnya nggak ridho nih, dalam hati, dasar lo, gua digaji mas siap, sama gaji nggak lengkap, nggak cukup gaji siap-siap doang. Kalau nggak ridho sama kerjaannya, ya, tapi kalau ridho sama kerjaannya dia senang-senang aja tuh. Tapi yang mau dicabut musuhnya Allah. Apa kata Allah? Udah tarik aja. Nggak mau paksa katanya. Kita nyaksiin kan ada orang ditangkap nggak mau, ada kan? Tarik aja. Dia ngoceh macam-macam. Kata petugasnya, nanti aja Pak ngomongnya di sana katanya, di kantor. Ya kira-kira begitulah modelnya. Itu modelnya. Tapi ada juga yang sandiwara Pak, kita kan nggak tahu. Pura-pura ditangkap ada juga. Kita nggak tahu dia ini pura-pura ditangkap atau ditangkap beneran. Ada orang yang pura-pura mati ada juga. Jadi jangan heran, kami punya sanad hadis. Itu di sanad hadis ada orang umur 500 tahun. Itu gimana mau cerita? Ternyata dia dilihat orang udah mati berkali-kali, hidup lagi. Di sini mati, nggak lama di kampung sebelah dia muncul. Terlihat sama orang mati, dia nggak mati. Ini nggak khurafat loh ya. Di Malaysia, di Lombok, kejadian ada orang dimasukin ke lahat, pas masuk hilang. Ada yang pas di kerandanya, dipegang ini udah nggak ada. Lalu udah jemput langsung sama Allah. Atau dia ada tugas baru, mungkin bertugas lagi dia. Nah inilah rahasia
takdir sebenarnya. Kalau mau takdirnya dipanjangkan, terima tugas dari Allah. Harus ada tugasnya. Jangan pernah ngomong, ya Allah tugasku sudah berakhir. Ya Allah udah capek nih begini-gini mulu. Tunggu aja. Ya. Kalau ada orang nih, dia sudah mau ditangkap. Zahirnya, ternyata ini orang nyamar. Ditangkap nggak dia? Pas ditangkap lepasin lagi. Kira-kira begitu. Malaikat maut kan nggak tahu urusan ruh yang hakiki. Dia cuma tahu nyambut-nyambut doang. Tugasnya ruh dia nggak tahu. Ada ruh-ruh yang punya tugas-tugas rahasia. Secara jasadiah, takdir dia udah habis, ditangkap oleh malaikat Israel, udah mati nih. Ternyata ruhnya masih punya tugas, dibalikin lagi, Pak. Itu yang kejadian di beberapa tempat, ya. Ada itu orang-orang begitu. Saya dulu nggak ngerti sampai belajar hukum jaiz tadi. Ada hukum lauh mahfuz, hukum takdir, ada hukum jaiz. Ternyata masuk ke hukum jaiz. Jadi jangan heran nanti di akhir zaman akan muncul yang aneh-aneh. Ada orang umur 700 tahun masih hidup. Itu muncul tuh. Ada yang ribuan tahun. Yang ribuan tahun siapa kira-kira? Nabi Isa. Nabi Isa belum mati. Tapi kalimatnya mutawaffika, aku sempurnakan jatahmu 33 tahun sekian hari. Diwafatkan sudah, dimatikan belum? Ya, ahli tafsir ini masih debat-debat aja ya kan. Susah amat nih, loading amat sih kalian. Ini loh ayatnya jelas bahwa wafat beda dengan mati. Dia belum mati, wafat sudah. Wafat artinya disempurnakan hak dia waktu di bumi sampai 33 tahun. Sekarang hak dia di langit 2. Dan wajahnya, umurnya masih muda sekali, 33. Pas turun muda banget. Kenapa dia masih dipanjangkan Allah? Dia masih ada tugas. Tugas dia, takdirnya Dajjal di tangan dia. Maka Allah panjangkan Sayyidina Isa. Gitu. Gimana kira-kira? Mulai connect. Ternyata ada dalilnya semua. Ini bukan barang baru. Ini barang yang sudah lama tersimpan, baru sekarang dibuka-bukain sama ulama kita. Ya. Saya kan cuma bantu-bantuin aja bukainnya. Sebelumnya sudah ada yang bukain. Tapi ini dibukanya dulu bukan jam-jam segini, dibukanya jam 1 malam. Antum lagi ngorok, kita buka-buka yang begitu. Iya, nggak buka film porno, kita enggak. Ya, kita buka film sono. Ya. Film-film langit yang kita buka. Orang tengah malam nonton yang jorok-jorok, ya bumi-bumi lagi, syahwat-syahwat lagi. Nggak naik-naik. Ya, nggak naik-naik. Ya, kalau jasad ini sih pengennya begitu. Tapi kalau ruh kan nggak mau begitu. Nabi Khidir juga belum. Nabi Khidir juga belum. Ada orang yang nolong Nabi Isa saat lagi mau eksekusi. Itu Nabi Khidir, Pak. Itulah makarnya Allah. Fallahu khairul makirin. Si Dajjal nyamar jadi Yudas Iskariot. Nyamar dia. Allah kirimlah samaran keluarganya. Dikirimlah Sayyidina Khidir Balya bin Mulkan. Gak disebutkan, antum baru dengar ceritanya kan? Wah, itu buka yang di sana tuh, Pak. Ashabul Kahfi, kok bisa selamat ya? Kok bisa sekarang goanya gak ketahuan? Di mana sih goanya? Orang Yaman bilang ada, orang Turki juga bilang ada, orang Yordan juga bilang ada. Kan bingung kita yang mana? Yang mendekati sebenarnya Yordan itu mendekati. Karena mereka ini pengikut Nabi Isa. Yordan kan Syam, dekat sekali dengan Syam, bagian dari Syam malah. Syam ini kan 4 negara, Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon.
Lubnan. Ya. Itu di sana tuh, maka besar kemungkinan itu di Yordan. Kita udah datang ke bukitnya, cuma ketutup kan. Kalau orang jualan VCD di situ. udah nggak zamannya, masih jualan aja VCD kan. Jadi ada bentuk bangunan gitu belum tentu. Belum tentu. Ya mungkin Allah simpan kali. Wallahu alam di mana. Jadi karena Nabi Isa masih ada tugas, Allah panjangkan, Pak. Itu skenario Allah, mau dihidupkan di mana kan suka-suka Allah. Jadi Nabi Isa wafatlah dia di umur 33, tapi dipindahkan hidupnya di langit kedua. Nabi Muhammad ketemu nggak waktu Mi'raj? Ketemu. Tapi sebelum Mi'raj dia sudah jadi makmum Nabi Muhammad, sempat turun waktu di Masjidil Aqsa. Jadi umatnya Nabi Muhammad dulu dia. Semua nabi bermakmum kepada Rasulullah. Itulah doa semua para nabi. Mereka minta menjadi umat Muhammad. Itu sahnya itu. Ya. Maka sahlah semua nabi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira nih menurut antum, itu Jibril yang ngajarin Nabi atau Nabi yang ngajarin Jibril? Zahirnya kan kayak Jibril tuh ngajarin Nabi. Enggak, Jibril itu cuma petugas. Semuanya sudah ada dalam ruh kolbunya Rasulullah SAW. Kira-kira begitu ya. Oh, ini kalau diceritain panjang lagi nih. Kita skip dulu lah. Sederhananya, orang yang meninggal itu dua. Satu memang takdirnya habis. Yang kedua tugasnya habis. Kan dulu abah guru sekumpul habis ngaji kitab ngomong di Kalimantan. Biasanya ulama itu kalau udah selesai ngajar khatam tamat ngaji kitab, selesai tugasnya, dia berpulang kepada Allah. Bener Pak, nggak lama habis itu pulang. Dan berpulangnya baik-baik aja. Nggak ada aneh-aneh, dia tahu dia mau berpulang. Ya, beliau udah tahu tugasku sudah selesai. Ya, jadi kita nggak usah khawatir kalau tugas selesai pasti diambil oleh Allah. Ya, oh ini saya masih banyak. Oh, udah itu bukan tugas kita. Itu mah tamak namanya. Emang mau masih mengambil tugas-tugas. Ya, rehatlah kalau nggak bukunya kita jangan diambil. Ambil SOP kita aja. Ya, jangan ambil yang bukan bagian kita. Kira-kira begitu, ya. Yang masih mau dipanjangkan, ya, diwafatkan tapi belum maut. Ambillah tugas-tugas ahlullah. Tugas-tugas keluarganya Allah. Apa tugas mereka? Menyayangi makhluk di bumi, menjaga rahmat, menjaga kebaikan, menjaga keselamatan. Bukan bunuh-bunuhin orang, bukan fatwain sesat-sesatin orang, bukan. Tapi dia menyebar rahmah kemana-mana. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi. Mau jadi agen rahmat Allah? Agen kasih sayang Allah? Jadi mulai keluar dari sini tidak ada lagi suuzon kepada orang. Waspada boleh. Hatta kepada kelompok yang nyesat-nyesatin kita. Antum sering dibedain sama kelompok itu enggak? Jenggot kurang panjang, celana kurang jingkrang, kalau subuh kunutan, habis sholat zikiran, keras-keras lagi, bidah bener kan? Tahlilnya kencang lagi. La ilaha illallah. Saya jadi ingat Abah Anom nih. Ya udah ahli bid'ah bener udah. Bapak Ibu yang mulakan Allah, jamaah subuh yang sedang kedinginan. Maka atas dasar itulah Imam Syafi'i melazimkan doa kunut. Ini rahasia doa kunut. Jadi sir doa kunut ada di waqina syarrama qadait.
Oh saya nggak mazhab Syafi'i, nggak apa-apa, kan ada hadisnya, amalin aja. Mau nggak ngamalin itu? Ya coba apalin ya. Allah mahdina fiman hadi. Tengahnya itu yang paling penting ini. Waqina syarra ma qadait. Jagalah kami dari ketetapan yang buruk. Ya, ini yang mau kita jaga terus. Maka saya kalau masih ingat saya pada mazhab Syafi'i, saya biasanya berkunut. Kalau kambuh yang lama enggak. Ya saya berkunut ya. Katanya di kota Bandung susah cari masjid kunut. Ya. Di Lembang di mana? Banyak ya. Wah, Bandung sama Lembang beda ya, beda mazhab ya. Berarti kalau cari kunut ke Lembang Ini curhat hafalan nih. Di kota Bandung susah nyari kunutan, ya. Ya udah ke Lembang aja sekali seminggu ya. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Simpulkan aja sendiri ya. Bingung gitu, kebanyakan tuh ayatnya. Ini baru 2 ayat. Ini penafsiran kita masih tafsir, kita mixkan tafsir riwayat, tafsir makulat dengan tafsir isyarat. Kita mixkan. Jadi 3 model tafsir. Ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, kalau masih ada waktu silakan.